Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aspek sosial peradaban Islam periode klasik. Pada periode klasik ini terdapat dua kekuasaan dinasti, yaitu ada dinasti Umayyah dan kemudian ada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Umayyah ini, mereka berkuasa sejak tahun 661 sampai 750 Masehi. Sistem pemerintahan yang dianut pada dinasti Umayyah ini yaitu sistem monarki atau kekuasaan turun-temurun. Dinasti Umayyah menerapkan kebijakan Arabisasi, yaitu konstruksi dan ekspansi kebudayaan yang ditandai dengan penggunaan bahasa Arab di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Meski sering diasosiasikan sebagai arus Islamisasi, namun baik golongan Yahudi maupun Kristen, mereka tetap mempertahankan tradisi keagamaannya. Oke, kemudian ada struktur masyarakat pada dinasti Umayyah. Terdiri dari 4 komponen utama, yakni yang pertama ada bangsa Islam Arab, yang kedua ada bangsa Muslim non-Arab, yang ketiga ada bangsa non-Muslim, dan yang terakhir ada para budak. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang bangsa Muslim Arab. Bangsa ini menempati kelas tertinggi dalam stratifikasi sosial kedaulatan dinasti Umayyah, sehingga mayoritas dari bangsa ini menjadi penguasa daulah Umayyah. Yang kedua ada bangsa Muslim non-Arab. Mereka terdiri dari kelompok Syiah yang terletak di Irak, kemudian ada kelompok Khawarij di Persia, dan ada kelompok Mu'alaf, yakni orang yang baru masuk Islam. Mereka ini sering disebut bangsa Mawali. Oke, kemudian yang ketiga ada kelompok non-Muslim. Kelompok ini terdiri dari penganut Yahudi, Kristen, Sabak, maupun sekte-sekte kepercayaan lainnya. Mereka mengikat perjanjian damai dengan pemerintahan Umayyah sehingga disebut Ahlu Zimmah, yaitu warga yang dilindungi. Sehingga mereka berkewajiban membayar pajak kepada pemerintahan Umayyah. Kemudian pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka sebagai warga negaranya. Pembayaran ini berkaitan dengan pajak tanah dan pajak perorangan. Kemudian yang terakhir ada para budak. Para budak ini menempati kelas terendah pada kekuasaan daulah Umayyah. Oke. Pada dinasti Umayyah ini secara tidak langsung telah menerapkan nilai-nilai toleransi, yakni kerukunan antar umat beragama yang didorong dengan kebijakan pemerintah daulah Umayyah yang memiliki perhatian berimbang dan adil terhadap penganut agama lainnya. Sebagai contoh, para khilafah daulah Umayyah memberi perlindungan secara proporsional terhadap tempat-tempat suci agama non-Muslim yang ada di pusat Damaskus. Kemudian yang kedua ada dinasti Abbasiyah. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam. Kekuasaan Bani Abbasiyah cenderung melanjutkan pola-pola yang sudah dilakukan penguasa sebelumnya, yakni Bani Umayyah. Kemudian mereka menyempurnakan dengan merubah beberapa kebijakan yang kurang sesuai, seperti menghapus politik kasta, sehingga penduduk memiliki hak yang sama dalam kekuasaan. Bani Abbasiyah itu juga jauh lebih harmonis dalam membangun hubungan dengan masyarakat non-Arab atau yang disebut masyarakat Mawali dengan memberi mereka kesempatan dalam kursi pemerintahan. Sebagai contoh, dari 39 khilafah Bani Abbasiyah yang berkuasa, hanya 3 orang yang merupakan keturunan asli Arab. Selebihnya mereka adalah keturunan dari kalangan budak atau dari kalangan Mawali, sehingga lebih merata ya dibanding Bani Umayyah tadi. Oke, pengaruh revolusi yang mengawali berdirinya dinasti ini
antara lain yaitu perkawinan antar bangsa yang biasanya terjadi antara laki-laki keturunan Arab menikah dengan perempuan non-Arab. Nah, dari perkawinan tersebut muncul satu unsur bangsa baru, yaitu bangsa Taulik. Sekian presentasi mengenai aspek sosial peradaban Islam periode klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.